Sebanyak 1,3 ton ketamin yang merupakan barang penyelundupan dimusnahkan di Mako Kodaeral 4 Batam di Tanjung Sengkuang, Kecamatan Batu Ampar pada Rabu 12 Agustus 2026. Pemusnahan dilakukan menggunakan 3 unit mesin insinerator bersuhu tinggi sehingga aman untuk memusnahkan senyawa obat bius tersebut. Dari 3 mesin yang terkecil dimiliki oleh BNNP Kepri, sementara 1 mesin berukuran besar didatangkan langsung dari Jakarta. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Batam, yakni rekan Ucik Suwaibah. Baik rekan Ucik, silakan untuk laporan selengkapnya. Baik, terima kasih rekan Harim seperti yang disampaikan tadi, dan juga selamat siang Tribuners. Saat ini saya sedang berada di Kodaeral 4, lokasi yang dijadikan tempat pemusnahan hampir 1,3 ton obat keras jenis ketamin. Dan Tribuners bisa saksikan juga di belakang saya proses pemusnahan masih berlangsung hingga saat ini. Sebagai informasi juga, ketamin ini ditemukan di kapal MV King Sun yang beberapa waktu lalu dicegat oleh gabungan TNI AL, BNN, Bea Cukai, dan unsur lainnya di perairan Tanjung Berakit, Bintan, Kepulauan Riau ya Tribuners. Dari kapal tersebut juga didapati orang ABK yang diamankan di dalam kapal. 7 diantaranya merupakan warga negara Myanmar dan 1 merupakan warga Taiwan. Setelah melakukan proses pengecekan juga Tribuners terhadap 8 orang ini, hasil tes menunjukkan 7 diantaranya negatif narkotika dan 1 positif mengkonsumsi narkoba atas nama Piolwin seperti itu. Dan dalam pemusnahan hari ini Tribuners, panitia telah menyiagakan seperti yang disampaikan rekan Harin tadi, ada 3 mesin insinerator atau alat pemusnah ini, termasuk 1 mesin besar yang didatangkan langsung dari Jakarta. Dan dari informasi juga, alat ini sendiri akan memusnahkan barang bukti ketamin dengan estimasi waktu lebih kurang 20 jam. Dari barang bukti yang telah disisakan sekitar lebih kurang ada 3 kg yang disisakan, dan yang lainnya sebanyak 1.298 kilo itu akan dimusnahkan seperti itu. Dan dalam pengungkapannya nih Tribuners, berawal dari informasi intelijen ya Tribuners, terkait kapal yang bergerak dari perairan Thailand menuju ke bagian tenggara atau menuju ke Indonesia dengan membawa muatan mencurigakan. Pergerakan juga terpantau Tribuners tidak biasa pada saat itu, karena kapal disebut beberapa kali ini berputar-putar di wilayah perairan sebelum akhirnya mengarah ke Indonesia. Dan pola tersebut menjadi anomali yang terpantau melalui sistem radar KRI Kerambit dan Pusat Komando dan Pengendalian TNI AL. Saat memasuki wilayah Indonesia, KRI Kerambit 627 nih yang berhasil mencegat dari kapal ini sendiri, kemudian mendekati MV King Sun Tribuners. Dan tim kemudian memeriksa menggunakan skoci untuk memeriksa bagian dalam kapal ataupun beserta muatannya. Nah, pada saat itu memang belum ditemukan barang bukti ketamin itu Tribuners, dan pada saat dicek dokumen, memang semua dokumen yang dimiliki dari MV King Sun ini sudah kadaluarsa. Karena sudah kadaluarsa tersebut, akhirnya personil meminta untuk kapal ini bersandar di Pangkodaeral untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dan pada saat pemeriksaan tersebut, di dalamnya terdapat 65 karung berisi 1.300 bungkus teh Cina. Setelah dilakukan pengujian, seluruh sampel dinyatakan mengandung ketamin, dan total barang bukti yang diamankan ini mencapai 1.298 kilo atau hampir ya Tribuners 1,3 ton seperti itu. Dan kemudian dari konferensi pers yang hari ini tadi Tribuners, tim gabungan akhirnya mengungkap bahwasanya personil membutuhkan waktu lebih kurang 12 jam untuk membongkar tempat persembunyian 1,3 ton ketamin di dalam kapal MV King Sun. Awak kapal diduga sempat berupaya nih Tribuners menghilangkan jejak atau menyembunyikan barang bukti. Pencarian akhirnya berhasil nih Tribuners menembus tempat penyimpanan rahasia dalam kapal pada 7 sekira pukul 19.30. Pemeriksaan intensif, penyelaman,
analisis DNA kapal, kemudian ada juga pemeriksaan menggunakan K9, setelah itu penyelaman juga Tribuners, dan juga yang jelas pemeriksaan terhadap 8 WNA di atas kapal. Tadi juga WNA-nya dihadirkan ya Tribuners dalam pemusnahan ini sendiri, dan mereka hadir langsung untuk menyaksikan bagaimana barang bukti ataupun ketamin yang mereka bawa akhirnya dimusnahkan di Batam ini. Dan saat pemusnahan tadi terlihat juga beberapa pejabat hadir ya Tribuners, utamanya ada Menko Polkam Jamari Caniago, kemudian ada Kasal Pak Muhammad Ali, kemudian ada dari BNN RI Sudi Aryo Setio, kemudian ada Mendagri Tito Karnavian, kemudian ada dari Kepala Badan Komunikasi Pemerintahan atau Bakom RI yang saat ini dijabat oleh Pak Muhammad Kodari. Hingga pukul 13.19 waktu Indonesia Barat ini memang untuk pemusnahan masih berlangsung dan Tribuners bisa saksikan di belakang saya. Mungkin itu saja rekan Arin yang dapat saya laporkan dari Batam, Kepulauan Riau. Baik, terima kasih rekan Uci atas laporan Anda dan selamat lanjutkan tugas kembali. Habis dari selesai ini masuk ke sana, posisinya yang sudah MC ya. di bawahnya semua kita. Insinerator BNN RI. Dengan segala hormat kami silakan. Kalau 11 bau tolong ini. Kalau lagi makan di tawan ya, mak mau mak. Dan tentunya kami memohon kesediaan kepada Ketua Komisi 10 DPR RI, Kabar Reskrim Mabes Polri, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Kepala BNN RI, Wakabin, Wakajati, Dirjen B, Kepala BPOM, Anggota Republik Indonesia, Gubernur Riau, Ketua DPRD memasukkan barang bukti ke dalam mobil insinerator. Yang mana nantinya akan bersama-sama kita saksikan bersama pemusnahan barang bukti berupa 1,3 ton narkoba jenis ketamin, yang mana barang bukti tersebut akan dibakar menggunakan api bersuhu 1200 derajat Celcius.
Pak, sebelah sini, Pak. Pak, kasih tengok dulu, Pak. Seluruh tamu kehormatan dan insinerator dari BNN. Asal tinggalkan di sini. Dari sini, Pak. Tahan, Pak. Tahan, Pak. Bentar, Pak. Bentar, Pak. Jam untuk bakar ini, Pak. Yang penting kita nggak tungguin, Pak. Ini pakai juga. Ini juga ya. Yang mana nantinya akan bersama-sama kita saksikan bersama pemusnahan barang bukti berupa 1,3 ton narkoba jenis ketamin yang mana barang bukti tersebut akan amankan menggunakan api. Persiapan. Kita buang barang laknat, kita jaga masa depan Indonesia. Teriakannya mana? Teriakannya. Auzubillahi syaitan. Ini makan. Oh, di mana? Di Sali sini. Oh, Sali sini. Oke, deh. Pak Kasal, ini kan pengungkapannya besar nih Pak, 1,3 ton. Ada apresiasi untuk petugas yang ini? Ada dong. Ada. Nanti di hari ulang tahun Angkatan Laut akan kita kasih reward Reward. Untuk semuanya. berapa personil nih Pak? Semua, terutama komandan kapalnya sama anak buahnya itu ya. Yang jelas Pak Denny. Pak Denny. Oh, siap, siap. Siap. Nanti Bang, siap. Mungkin akhir tahun kali Bang, nanti saya ajak anak. Ya, maju, ikuti saya, posisi saya. Ya, Marit, menghadap sini. Hei, Om, menghadap sini. Mau manjang. Menghadap sini kayak tadi. Ya, sini. Tangan. Ya, udah kayak bapak-bapak yang tanda tangan. Sebanyak 1,3 ton ketamin yang merupakan barang penyelundupan dimusnahkan di Mako Kodaeral 4 Batam di Tanjung Sengkuang, Kecamatan Batu Ampar pada Rabu 12 Agustus 2026. Pemusnahan dilakukan menggunakan 3 unit mesin insinerator bersuhu tinggi sehingga aman untuk memusnahkan senyawa obat bius tersebut. Dari 3 mesin yang terkecil dimiliki oleh BNNP Kepri, sementara 1 mesin berukuran besar didatangkan langsung dari Jakarta. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Batam, yakni rekan Ucik Swaibah. Baik rekan Ucik, silakan untuk laporan selengkapnya. Baik, terima kasih rekan Harim seperti yang disampaikan tadi dan juga selamat siang Tribuners. Saat ini saya sedang berada di Kodaeral 4, lokasi yang dijadikan tempat pemusnahan hampir 1,3 ton obat keras jenis ketamin. Dan Tribuners bisa saksikan juga di belakang saya proses pemusnahan masih berlangsung hingga saat ini. Sebagai informasi juga, ketamin ini ditemukan di kapal MV King Sun yang beberapa waktu lalu dicegat oleh gabungan TNI AL, BNN, Bea Cukai, dan unsur lainnya di perairan Tanjung Berakit, Bintan, Kepulauan Riau ya Tribuners. Dari kapal tersebut juga didapati
orang ABK yang diamankan di dalam kapal. 7 diantaranya merupakan warga negara Myanmar dan 1 merupakan warga Taiwan. Setelah melakukan proses pengecekan juga Tribuners terhadap 8 orang ini, hasil tes menunjukkan 7 diantaranya negatif narkotika dan 1 positif mengkonsumsi narkoba atas nama Piolin seperti itu. Dan dalam pemusnahan hari ini Tribuners, panitia telah menyiagakan seperti yang disampaikan rekan Harin tadi, ada 3 mesin insinerator atau alat pemusnah ini, termasuk 1 mesin besar yang didatangkan langsung dari Jakarta. Dan dari informasi juga, alat ini sendiri akan memusnahkan barang bukti ketamin dengan estimasi waktu lebih kurang 20 jam dari barang bukti yang telah disisakan sekitar lebih kurang ada 3 kg yang disisakan, dan yang lainnya sebanyak 1.298 kilo itu akan dimusnahkan seperti itu. Dan dalam pengungkapannya nih Tribuners, berawal dari informasi intelijen ya Tribuners terkait kapal yang bergerak dari perairan Thailand menuju ke bagian tenggara atau menuju ke Indonesia dengan membawa muatan mencurigakan. Pergerakan juga terpantau Tribuners tidak biasa pada saat itu, karena kapal disebut beberapa kali ini berputar-putar di wilayah perairan sebelum akhirnya mengarah ke Indonesia. Dan pola tersebut menjadi anomali yang terpantau melalui sistem radar KRI Kerambit dan Pusat Komando dan Pengendalian TNI AL. Saat memasuki wilayah Indonesia, KRI Kerambit 627 nih yang berhasil mencegat dari kapal ini sendiri, kemudian mendekati MV King Sun Tribuners. Dan tim kemudian memeriksa menggunakan skoci untuk memeriksa bagian dalam kapal ataupun beserta muatannya. Nah, pada saat itu memang belum ditemukan barang bukti ketamin itu Tribuners, dan pada saat dicek dokumen, memang semua dokumen yang dimiliki dari MV King Sun ini sudah kadaluarsa. Karena sudah kadaluarsa tersebut, akhirnya personil meminta untuk kapal ini bersandar di pangko daerah untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dan pada saat pemeriksaan tersebut, di dalamnya terdapat 65 karung berisi 1.300 bungkus teh Cina. Setelah dilakukan pengujian, seluruh sampel dinyatakan mengandung ketamin, dan total barang bukti yang diamankan ini mencapai 1.298 kilo atau hampir ya Tribuners 1,3 ton seperti itu. Dan kemudian dari konferensi pers yang hari ini tadi Tribuners, tim gabungan akhirnya mengungkap bahwasanya personil membutuhkan waktu lebih kurang 12 jam untuk membongkar tempat persembunyian 1,3 ton ketamin di dalam kapal MV King Sun. Awak kapal diduga sempat berupaya nih Tribuners menghilangkan jejak atau menyembunyikan barang bukti. Pencarian akhirnya berhasil nih Tribuners menembus tempat penyimpanan rahasia dalam kapal pada 7 sekira pukul 19.30. Pemeriksaan intensif, penyelaman, analisis DNA kapal, kemudian ada juga pemeriksaan menggunakan K9, setelah itu penyelaman juga Tribuners, dan juga yang jelas pemeriksaan terhadap 8 WNA di atas kapal. Tadi juga WNA-nya dihadirkan ya Tribuners dalam pemusnahan ini sendiri, dan mereka hadir langsung untuk menyaksikan bagaimana barang bukti ataupun ketamin yang mereka bawa akhirnya dimusnahkan di Batam ini. Dan saat pemusnahan tadi terlihat juga beberapa pejabat hadir ya Tribuners, utamanya ada Menko Polkam Jamari Chaniago, kemudian ada Kasal Pak Muhammad Ali, kemudian ada dari BNN RI Sudi Aryo Setio, kemudian ada Mendagri Tito Karnavian, kemudian ada dari Kepala Badan Komunikasi Pemerintahan atau Bakom RI yang saat ini dijabat oleh Pak Muhammad Kodari. Hingga pukul 13.19 waktu Indonesia Barat ini memang untuk pemusnahan masih berlangsung, dan Tribuners bisa saksikan di belakang saya. Mungkin itu saja rekan Arin yang dapat saya laporkan dari Batam, Kepulauan Riau. Baik, terima kasih rekan Uci atas laporan Anda dan selamat lanjutkan tugas kembali. Oke, sana posisinya yang sudah. MC ya. Di bawah itu.
BNN RI. Dengan segala hormat kami silakan. Kalau sekilas bau tolong ini. Kalau lagi makan di tawan ya, mak mau mak. Dan tentunya kami memohon kesediaan kepada Ketua Komisi 10 DPR RI, Kabar Reskrim Mabes Polri, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Kepala BNN RI, Wakabin, Wakajati, Dirjen BU, Kepala BPSM, Kapolda Republik Indonesia, Gubernur Riau, Ketua DPRD Kepri, memasukkan barang bukti ke dalam mobil insinerator. Yang mana nantinya akan bersama-sama kita saksikan bersama pemusnahan barang bukti berupa 1,3 ton narkoba jenis ketamin, yang mana barang bukti tersebut akan dibakar menggunakan api bersuhu 1200 derajat Celcius. Pak, sebelah sini Pak. Pak, kasih tengok dulu Pak. Seluruh tamu kehormatan yang insinerator dari BNN RI. Asal 3 kali giginya. Dari sini Pak. Tahan Pak. Tahan Pak. Bentar Pak. Bentar Pak. Jam untuk bakar ini Pak? Oh. Yang penting kita nggak tungguin Pak. Ini pakai juga? Ini juga ya? Yang mana nantinya akan bersama-sama kita saksikan bersama pemusnahan barang bukti berupa 1,3 ton narkoba jenis ketamin, yang mana barang bukti tersebut akan dibakar menggunakan api. Persiapan. Kita buang barang laknat, kita jaga masa depan Indonesia. Ini makan. Di mana? Di Sali sini. Oh, Sali sini. Oke, Pak Kasal, ini kan pengungkapannya besar nih Pak, 1,3 ton. Ada apresiasi untuk petugas yang ini? Ada dong. Ada. Nanti di hari ulang tahun Angkatan Laut akan kita kasih reward Reward. Untuk semuanya. berapa personil nih Pak? Semua, terutama komandan kapalnya sama anak buahnya itu ya. yang jelas Pak Denny. Oh, siap. Siap. Nanti Bang, siap. Mungkin akhir tahun kali Bang, nanti saya ajak anak. Ya, maju, ikuti saya, posisi saya. Ya, Marit, menghadap sini. Hei, Om, menghadap sini. Mau manjang. Menghadap sini kayak tadi. Ya, sini. Tangan. Ya, sudah kayak bapak-bapak yang tanda tangan. Sebanyak 1,3 ton ketamin yang merupakan barang penyelundupan dimusnahkan di Mako Kodaeral 4 Batam di Tanjung Sengkuang
Kecamatan Batu Ampar pada Rabu 12 Agustus 2026. Pemusnahan dilakukan menggunakan 3 unit mesin insinerator bersuhu tinggi sehingga aman untuk memusnahkan senyawa obat bius tersebut. Dari 3 mesin yang terkecil dimiliki oleh BNNP Kepri, sementara 1 mesin berukuran besar didatangkan langsung dari Jakarta. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Batam, yakni rekan Ucik Suwaibah. Baik rekan Ucik, silakan untuk laporan selengkapnya. Baik, terima kasih rekan Harim seperti yang disampaikan tadi, dan juga selamat siang Tribuners. Saat ini saya sedang berada di Kodaeral 4, lokasi yang dijadikan tempat pemusnahan hampir 1,3 ton obat keras jenis ketamin. Dan Tribuners bisa saksikan juga di belakang saya proses pemusnahan masih berlangsung hingga saat ini. Sebagai informasi juga, ketamin ini ditemukan di kapal MV King Sun yang beberapa waktu lalu dicegat oleh gabungan TNI AL, BNN, Bea Cukai, dan unsur lainnya di perairan Tanjung Berakit, Bintan, Kepulauan Riau ya Tribuners. Dari kapal tersebut juga didapati orang ABK yang diamankan di dalam kapal. 7 diantaranya merupakan warga negara Myanmar dan 1 merupakan warga Taiwan. Setelah melakukan proses pengecekan juga Tribuners terhadap 8 orang ini, hasil tes menunjukkan 7 diantaranya negatif narkotika dan 1 positif mengkonsumsi narkoba atas nama Piolwin seperti itu. Dan dalam pemusnahan hari ini Tribuners, panitia telah menyiagakan seperti yang disampaikan rekan Harin tadi, ada 3 mesin insinerator atau alat pemusnahan ini, termasuk 1 mesin besar yang didatangkan langsung dari Jakarta. Dan dari informasi juga, alat ini sendiri akan memusnahkan barang bukti ketamin dengan estimasi waktu lebih kurang 20 jam. Dari barang bukti yang telah disisakan sekitar lebih kurang ada 3 kg yang disisakan, dan yang lainnya sebanyak 1.298 kilo itu akan dimusnahkan seperti itu. Dan dalam pengungkapannya nih Tribuners, berawal dari informasi intelijen ya Tribuners terkait kapal yang bergerak dari perairan Thailand menuju ke bagian tenggara atau menuju ke Indonesia dengan membawa muatan mencurigakan. Pergerakan juga terpantau Tribuners tidak biasa pada saat itu, karena kapal disebut beberapa kali ini berputar-putar di wilayah perairan sebelum akhirnya mengarah ke Indonesia. Dan pola tersebut menjadi anomali yang terpantau melalui sistem radar KRI Kerambit dan Pusat Komando dan Pengendalian TNI AL. Saat memasuki wilayah Indonesia, KRI Kerambit 627 nih yang berhasil mencegat dari kapal ini sendiri, kemudian mendekati MV King Sun Tribuners. Dan tim kemudian memeriksa menggunakan skoci untuk memeriksa bagian dalam kapal ataupun beserta muatannya. Nah, pada saat itu memang belum ditemukan barang bukti ketamin itu Tribuners, dan pada saat dicek dokumen, memang semua dokumen yang dimiliki dari MV King Sun ini sudah kadaluarsa. Karena sudah kadaluarsa tersebut, akhirnya personil meminta untuk kapal ini bersandar di Pangkodaeral untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dan pada saat pemeriksaan tersebut, di dalamnya terdapat 65 karung berisi 1.300 bungkus teh Cina. Setelah dilakukan pengujian, seluruh sampel dinyatakan mengandung ketamin, dan total barang bukti yang diamankan ini mencapai 1.298 kilo atau hampir ya Tribuners 1,3 ton seperti itu. Dan kemudian dari konferensi pers yang hari ini tadi Tribuners, tim gabungan akhirnya mengungkap bahwasanya personil membutuhkan waktu lebih kurang 12 jam untuk membongkar tempat persembunyian 1,3 ton ketamin di dalam kapal MV King Sun. Awak kapal diduga sempat berupaya nih Tribuners menghilangkan jejak atau menyembunyikan barang bukti. Pencarian akhirnya berhasil nih Tribuners menembus tempat penyimpanan rahasia dalam kapal pada 7 sekira pukul 19.30. Pemeriksaan intensif, penyelaman, analisis DNA kapal, kemudian ada juga pemeriksaan menggunakan K9, setelah itu penyelaman juga Tribuners, dan juga yang jelas pemeriksaan terhadap 8 WNA di atas kapal. Tadi juga WNA-nya dihadirkan ya Tribuners dalam pemusnahan ini sendiri, dan mereka hadir langsung untuk menyaksikan bagaimana barang bukti ataupun ketamin yang mereka bawa akhirnya dimusnahkan di Batam ini. Dan saat pemusnahan
tadi terlihat juga beberapa pejabat hadir ya Tribuners, utamanya ada Menko Polhukam Jamari Caniago, kemudian ada Kasal Pak Muhammad Ali, kemudian ada dari BNN RI Sudi Aryo Setio, kemudian ada Mendagri Tito Karnavian, kemudian ada dari Kepala Badan Komunikasi Pemerintahan atau Bakom RI yang saat ini dijabat oleh Pak Muhammad Kodari. Hingga pukul 13.19 waktu Indonesia Barat ini memang untuk Sebanyak 1,3 ton ketamin yang merupakan barang penyelundupan dimusnahkan di Mako Kodaeral 4 Batam di Tanjung Sengkuang, Kecamatan Batu Ampar pada Rabu 12 Agustus 2026. Pemusnahan dilakukan menggunakan 3 unit mesin insinerator bersuhu tinggi sehingga aman untuk memusnahkan senyawa obat bius tersebut. Dari 3 mesin yang terkecil dimiliki oleh BNNP Kepri, sementara 1 mesin berukuran besar didatangkan langsung dari Jakarta. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Batam, yakni rekan Ucik Suwaibah. Rekan Ucik, silakan untuk laporan selengkapnya. Baik, terima kasih rekan Harim seperti yang disampaikan tadi, dan juga selamat siang Tribuners. Saat ini saya sedang berada di Kodaeral 4, lokasi yang dijadikan tempat pemusnahan hampir 1,3 ton obat keras jenis ketamin. Dan Tribuners bisa saksikan juga di belakang saya proses pemusnahan masih berlangsung hingga saat ini. Sebagai informasi juga, ketamin ini ditemukan di kapal MV King Sun yang beberapa waktu lalu dicegat oleh gabungan TNI AL, BNN, Bea Cukai, dan unsur lainnya di perairan Tanjung Berakit, Bintan, Kepulauan Riau ya Tribuners. Dari kapal tersebut juga didapati orang ABK yang diamankan di dalam kapal. 7 diantaranya merupakan warga negara Myanmar dan 1 merupakan warga Taiwan. Setelah melakukan proses pengecekan juga Tribuners terhadap 8 orang ini, hasil tes menunjukkan 7 diantaranya negatif narkotika dan 1 positif mengkonsumsi narkoba atas nama Piolwin seperti itu. Dan dalam pemusnahan hari ini Tribuners, panitia telah menyiagakan seperti yang disampaikan rekan Harin tadi, ada 3 mesin insinerator atau alat pemusnah ini, termasuk 1 mesin besar yang didatangkan langsung dari Jakarta. Dan dari informasi juga, alat ini sendiri akan memusnahkan barang bukti ketamin dengan estimasi waktu lebih kurang 20 jam dari barang bukti yang telah disisakan sekitar lebih kurang ada 3 kg yang disisakan, dan yang lainnya sebanyak 1.298 kilo itu akan dimusnahkan seperti itu. Dan dalam pengungkapannya nih Tribuners, berawal dari informasi intelijen ya Tribuners terkait kapal yang bergerak dari perairan Thailand menuju ke bagian tenggara atau menuju ke Indonesia dengan membawa muatan mencurigakan. Pergerakan juga terpantau Tribuners tidak biasa pada saat itu, karena kapal disebut beberapa kali ini berputar-putar di wilayah perairan sebelum akhirnya mengarah ke Indonesia. Dan pola tersebut menjadi anomali yang terpantau melalui sistem radar KRI Kerambit dan Pusat Komando dan Pengendalian TNI AL. Saat memasuki wilayah Indonesia, KRI Kerambit 627 nih yang berhasil mencegat dari kapal ini sendiri, kemudian mendekati MV King Sun Tribuners. Dan tim kemudian memeriksa menggunakan skoci untuk memeriksa bagian dalam kapal ataupun beserta muatannya. Nah, pada saat itu memang belum ditemukan barang bukti ketamin itu Tribuners, dan pada saat dicek dokumen, memang semua dokumen yang dimiliki dari MV King Sun ini sudah kadaluarsa. Karena sudah kadaluarsa tersebut, akhirnya personil meminta untuk kapal ini bersandar di Pangkodaeral untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dan pada saat pemeriksaan tersebut, di dalamnya terdapat 65 karung berisi 1.300 bungkus teh Cina. Setelah dilakukan pengujian, seluruh sampel dinyatakan mengandung ketamin, dan total barang bukti yang diamankan ini mencapai 1.298 kilo atau
hampir ya Tribuners 1,3 ton seperti itu. Dan kemudian dari konferensi pers yang hari ini tadi Tribuners, tim gabungan akhirnya mengungkap bahwasanya personil membutuhkan waktu lebih kurang 12 jam untuk membongkar tempat persembunyian 1,3 ton ketamin di dalam kapal MV King Sun. Awak kapal diduga sempat berupaya nih Tribuners menghilangkan jejak atau menyembunyikan barang bukti. Pencarian akhirnya berhasil nih Tribuners menembus tempat penyimpanan rahasia dalam kapal pada 7 sekira pukul 19.30. Pemeriksaan intensif, penyelaman, analisis DNA kapal, kemudian ada juga pemeriksaan menggunakan K9, setelah itu penyelaman juga Tribuners, dan juga yang jelas pemeriksaan terhadap 8 WNA di atas kapal. Tadi juga WNA-nya dihadirkan ya Tribuners dalam pemusnahan ini sendiri, dan mereka hadir langsung untuk menyaksikan bagaimana barang bukti ataupun ketamin yang mereka bawa akhirnya dimusnahkan di Batam ini. Dan saat pemusnahan tadi terlihat juga beberapa pejabat hadir ya Tribuners, utamanya ada Menko Polhukam Jamari Chaniago, kemudian ada Kasal Pak Muhammad Ali, kemudian ada dari BNN RI Sudi Aryo Setio, kemudian ada Mendagri Tito Karnavian, kemudian ada dari Kepala Badan Komunikasi Pemerintahan atau Bakom RI yang saat ini dijabat oleh Pak Muhammad Kodari. Hingga pukul 13.19 waktu Indonesia Barat ini memang untuk pemusnahan masih berlangsung dan Tribuners bisa saksikan di belakang saya. Mungkin itu saja rekan Arin yang dapat saya laporkan dari Batam, Kepulauan Riau. Baik, terima kasih rekan Uci atas laporan Anda dan selamat lanjutkan tugas kembali. Oke, sana posisinya itu. MC. Ya. Ayo, semua kejar. Insinerator BNN RI. Dengan segala hormat kami silakan. Kalau segelas bau tolong ini. Kalau lagi makan di tawan ya, mak mau pak.
Dan tentunya kami memohon kesediaan kepada Ketua Komisi 10 DPR RI, Kabar Reskrim Mabes Polri, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Kepala BNN RI, Wakabin, Wakajagung, Dirjen BU, Kepala BPOM, Kantor Pajak Republik Indonesia, Gubernur Kepulauan Riau, Ketua DPRD Kepri, memasukkan barang bukti ke dalam mobil insinerator. Yang mana nantinya akan bersama-sama kita saksikan bersama pemusnahan barang bukti berupa 1,3 ton narkoba jenis ketamin, yang mana barang bukti tersebut akan dibakar menggunakan api bersuhu 1200 derajat Celcius. Pak, sebelah sini Pak. Pak, kasih tengok dulu Pak. Seluruh tamu kehormatan yang insinerator dari BNN. Boleh. Asal tinggalkan giginya. Bersih Pak. Tahan Pak. Tahan Pak. Bentar Pak. Bentar Pak. Jam untuk bakar ini Pak. Yang penting kita nggak tungguin Pak. Ini pakai enggak? Ini enggak ya? Yang mana nantinya akan bersama-sama kita saksikan bersama pemusnahan barang bukti berupa 1,3 ton narkoba jenis ketamin, yang mana barang bukti tersebut akan dibakar menggunakan api. Persiapan. Kita buang barang laknat, kita jaga masa depan Indonesia. Teriakannya mana teriakannya? Auzubillah syaitan. Foto. Ini makan. Oh, di mana? Di saling sini. Oh, di sini. Oke deh. Pak Kasal, ini kan pengungkapannya besar nih Pak, 1,3 ton. Ada apresiasi untuk petugas yang ini nggak? Ada dong. Ada. Nanti di hari ulang tahun Angkatan Laut akan kita kasih reward Reward. Untuk semuanya. berapa personil nih Pak? Semua, terutama komandan kapalnya sama anak buahnya itu ya. Yang jelas Pak Denny. Oh, siap. Siap. Nanti Bang, siap. Mungkin akhir tahun kali Bang, nanti saya ajak anak. Ya, maju, ikuti saya, posisi saya. Ya, mari, menghadap sini. Hei, Om, menghadap sini. Mau manjang. Menghadap sini kayak tadi. Sebelah sini. Tangan. Ya, belakang bapak-bapak yang tanda tangan. Pemusnahan barang bukti ini apa ya Pak, pertimbangan dan dasar yang membuat proses pemusnahan ini dilakukan relatif lebih cepat dari penangkapan Jadi kemarin? pemusnahan ini harus lebih cepat biar buktinya kita membuktikan pada masyarakat bahwa kita serius. Jadi betul-betul semua aparat yang terlibat serius, ya, Angkatan Laut, BNN, kemudian Polri, Bareskrim, kemudian BIN, Bais TNI, semuanya serius memutuskan untuk segera dimusnahkan. Karena kalau tidak dimusnahkan segera, kita khawatir ada kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan. Dan mereka semua sepakat. Oke. Dan alhamdulillah bisa terlaksana. Pak, tadi kan Bapak
menjelaskan bakal ada reward nih buat Iya, ada reward. beberapa personil. Nah itu untuk siapa aja Pak? Boleh tahu Pak? Untuk biasanya sih kita akan usulkan untuk yang ABK-nya KRI, Kerambit itu untuk ABK mungkin bisa sampai kenaikan pangkat luar biasa. Tuh, kalau perwira mungkin sekolah dipercepat. Ada reward-reward lain yang kita berikan. Pak, ini kan ada pemantauan sekitar 3 bulan hingga penindakan. Ada perhitungan tersendiri nggak Pak terkait anggaran operasional dan lain-lain? Anggaran operasional nggak ada masalah sampai saat ini. Kita bisa manage dengan baik dan kita fokuskan di daerah rawan selektif. Jadi daerah rawan selektif ya. Jadi itu dengan anggaran yang ada kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk mengcover seluruh perairan Indonesia yang rawan dari penyelundupan. Penyelundupan apa aja? Oke, Pak, mengingat ketamin ini kan belum termasuk ke narkoba. Kira-kira Ya. kedepannya nanti seperti apa dan usulannya seperti Ya, apa? tadi sudah dijelaskan oleh Kepala BPOM ya. Mungkin nanti bisa ditanyakan lebih jelasnya, tapi sudah ada aturan hukumnya sebagai obat tertentu, obat tertentu yang ada perlakuan khusus dan tidak boleh diselundupkan. Oke, untuk kasus ini sendiri nanti dilimpahkan kemana Pak, kalau boleh tahu? Sekarang ini dilimpahkan ke pengadilan ya. Pengadilan tinggi yang berhak untuk memutuskan untuk dimusnahkan. Oke, Pak, ini kan jalur laut cukup rawan nih di Batam Pak. Mungkin di Batam, di Kepri, ada atensi sendiri nggak Pak? Ya, kita akan perketat ya. Nanti Kodaeral 4 maupun Armada 1 semuanya fokus di sini, terutama masalah penyelundupan narkoba maupun penyelundupan sumber daya alam termasuk seperti tambang-tambang. Kemarin kita udah berhasil untuk tambang dan sekarang narkoba, ada juga baby lobster, banyak lah. Pokoknya karena ini dekat jaraknya dan bisa ditempuh dengan waktu yang cepat, jadi kita harus lebih ketat menjaganya. Oke. Sebanyak 1,3 ton ketamin yang merupakan barang penyelundupan dimusnahkan di Mako Kodaeral 4 Batam di Tanjung Sengkuang, Kecamatan Batu Ampar pada Rabu 12 Agustus 2026. Pemusnahan dilakukan menggunakan 3 unit mesin insinerator bersuhu tinggi sehingga aman untuk memusnahkan senyawa obat bius tersebut. Dari 3 mesin yang terkecil dimiliki oleh BNNP Kepri, sementara 1 mesin berukuran besar didatangkan langsung dari Jakarta. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Batam, yakni rekan Ucik Suwaibah. Baik rekan Ucik, silakan untuk laporan selengkapnya. Baik, terima kasih rekan Harim seperti yang disampaikan tadi dan juga selamat siang Tribuners. Saat ini saya sedang berada di Kodaeral 4, lokasi yang dijadikan tempat pemusnahan hampir 1,3 ton obat keras jenis ketamin. Dan Tribuners bisa saksikan juga di belakang saya proses pemusnahan masih berlangsung hingga saat ini. Sebagai informasi juga, ketamin ini ditemukan di kapal MV King Sun yang beberapa waktu lalu dicegat oleh gabungan TNI AL, BNN, Bea Cukai, dan unsur lainnya di perairan Tanjung Berakit, Bintan, Kepulauan Riau ya Tribuners. Dari kapal tersebut juga didapati orang ABK yang diamankan di dalam kapal. 7 diantaranya merupakan warga negara Myanmar dan 1 merupakan warga Taiwan. Setelah melakukan proses pengecekan juga Tribuners terhadap 8 orang ini, hasil tes menunjukkan 7 diantaranya negatif narkotika dan 1 positif mengkonsumsi narkoba atas nama Piolin seperti itu. Dan dalam pemusnahan hari ini Tribuners, panitia telah menyiagakan seperti yang disampaikan rekan Harin tadi, ada 3 mesin insinerator atau alat pemusnah ini, termasuk 1 mesin besar yang didatangkan langsung dari Jakarta. Dan dari informasi juga, alat ini sendiri akan memusnahkan barang bukti ketamin dengan estimasi waktu lebih kurang 20 jam. Dari barang bukti yang telah disisakan sekitar lebih kurang ada 3 kg yang disisakan, dan yang lainnya sebanyak 1.298 kilo itu akan dimusnahkan seperti itu. Dan dalam pengungkapannya nih Tribuners, berawal dari informasi intelijen ya Tribuners terkait kapal yang bergerak dari perairan Thailand menuju ke
bagian tenggara atau menuju ke Indonesia dengan membawa muatan mencurigakan. Pergerakan juga terpantau Tribuners tidak biasa pada saat itu, karena kapal disebut beberapa kali ini berputar-putar di wilayah perairan sebelum akhirnya mengarah ke Indonesia. Dan pola tersebut menjadi anomali yang terpantau melalui sistem radar KRI Kerambit dan Pusat Komando dan Pengendalian TNI AL. Saat memasuki wilayah Indonesia, KRI Kerambit 627 nih yang berhasil mencegat dari kapal ini sendiri, kemudian mendekati MV King Sun Tribuners. Dan tim kemudian memeriksa menggunakan skoci untuk memeriksa bagian dalam kapal ataupun beserta muatannya. Nah, pada saat itu memang belum ditemukan barang bukti ketamin itu Tribuners, dan pada saat dicek dokumen, memang semua dokumen yang dimiliki dari MV King Sun ini sudah kadaluarsa. Karena sudah kadaluarsa tersebut, akhirnya personil meminta untuk kapal ini bersandar di pangko daerah untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dan pada saat pemeriksaan tersebut, di dalamnya terdapat 65 karung berisi 1.300 bungkus teh Cina. Setelah dilakukan pengujian, seluruh sampel dinyatakan mengandung ketamin, dan total barang bukti yang diamankan ini mencapai 1.298 kilo atau hampir ya Tribuners 1,3 ton seperti itu. Dan kemudian dari konferensi pers yang hari ini tadi, Tribuners, tim gabungan akhirnya mengungkap bahwasanya personil membutuhkan waktu lebih kurang 12 jam untuk membongkar tempat persembunyian 1,3 ton ketamin di dalam kapal MV King Sun. Awak kapal diduga sempat berupaya nih Tribuners menghilangkan jejak atau menyembunyikan barang bukti. Pencarian akhirnya berhasil nih Tribuners menembus tempat penyimpanan rahasia dalam kapal pada 7 sekira pukul 19.30. Pemeriksaan intensif, penyelaman, analisis DNA kapal, kemudian ada juga pemeriksaan menggunakan K9, setelah itu penyelaman juga Tribuners, dan juga yang jelas pemeriksaan terhadap 8 WNA di atas kapal. Tadi juga WNA-nya dihadirkan ya Tribuners dalam pemusnahan ini sendiri, dan mereka hadir langsung untuk menyaksikan bagaimana barang bukti ataupun ketamin yang mereka bawa akhirnya dimusnahkan di Batam ini. Dan saat pemusnahan tadi terlihat juga beberapa pejabat hadir ya Tribuners, utamanya ada Menko Polkam Jamari Caniago, kemudian ada Kasal Pak Muhammad Ali, kemudian ada dari BNN RI Sudi Aryo Setio, kemudian ada Mendagri Tito Karnavian, kemudian ada dari Kepala Badan Komunikasi Pemerintahan atau Bakom RI yang saat ini dijabat oleh Pak Muhammad Kodari. Hingga pukul 13.19 waktu Indonesia Barat ini memang untuk pemusnahan masih berlangsung, dan Tribuners bisa saksikan di belakang saya. Mungkin itu saja rekan Arin yang dapat saya laporkan dari Batam, Kepulauan Riau. Baik, terima kasih rekan Uci atas laporan Anda dan selamat lanjutkan tugas kembali. Oke, sana posisinya ya sudah. MC. Siap. Di bawah ya.
BNN RI. Dengan segala hormat, kami silakan. Kalau sekilas bau tolong ini. Kalau lagi makan di tawan ya, mak mau mak. Dan tentunya kami memohon kesediaan kepada Ketua Komisi 10 DPR RI, Bapak Reskrim Mabes Polri, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Kepala BNN RI, Wakabin, Wakajagung, Dirjen BEM, Kepala BPOM, Kantor Negara Republik Indonesia, Gubernur Kepulauan Riau, Ketua DPRD Kepri, memasukkan barang bukti ke dalam mobil insinerator. Yang mana nantinya akan bersama-sama kita saksikan bersama pemusnahan barang bukti berupa 1,3 ton narkoba jenis ketamin, yang mana barang bukti tersebut akan dibakar menggunakan api bersuhu 1200 derajat Celcius. Pak, sebelah sini Pak. Pak, kasih tengok dulu Pak. Seluruh tamu kehormatan yang insinerator dari BNN. Boleh. Asal tinggalkan giginya. Kasih nak. Tahan Pak. Tahan nak. Bentar Pak. Bentar Pak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.